Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di kelas bakat SMA Alam Lampung kelas 11. Masih pada bahasan strength activities. Kali ini kita akan bahas cluster headman ya, cluster headman, bukan generating headman. Cluster headman bagian pertama. Silakan dibuka hasil talent mapping kalian. Perhatikan pada strength cluster map di bagian atas ya. Simbol H headman. Simbol H headman. Adakah warna merah pada kotak bagian dalam yang menunjukkan bakat, sedangkan kotak bagian luar menunjukkan minat atau pengakuan? Yang kalian perhatikan adalah kotak bagian dalam. Adakah warna merah atau kuning di bagian tersebut? Cluster headman, aktivitas yang berhubungan dengan orang lain atau interpersonal, dan kegiatannya banyak berhubungan dengan meyakinkan atau mempengaruhi orang lain. Cluster headman ada di ranah soft skill ya, yang membutuhkan skill tertentu untuk bisa memiliki bakat di daerah sini ya. Perhatikan bagian headman ya, bagian headman. Apakah ada warna merah atau kuning di bagian dalam ya? Kuning atau merah di bagian dalam. Di cluster headman ini ada sekitar 14 aktivitas ya. Kemudian terbagi menjadi 5 kotak. 5 kotak ini menunjukkan, setiap kotak menunjukkan satu tipe kekuatan. Ada tipe kekuatan selektor di situ, ada seller, ada commander, kemudian ada mediator, dan ada arranger. Pada kesempatan kali ini, pertemuan pertama cluster headman, kita akan membahas 3 kotak pertama di wilayah selektor, seller, dan commander. Kita akan membahas satu persatu. Cluster headman bagian pertama, kita akan membahas tentang aktivitas interviewing, recruiting, selling, influencing, kemudian brokering, dan masih ada lagi 3 lagi yang belum tercatat di situ, interrogating, controlling, dan collecting ya. Ini ilustrasi aktivitas-aktivitas pada cluster headman: interviewing, recruiting, kemudian selling, influencing, dan brokering. Mari kita bahas satu persatu aktivitas yang ada pada cluster ini ya. Interviewing atau wawancara, yaitu menggunakan ya, aktivitas yang menggunakan teknik bertanya untuk mendapatkan informasi dari seseorang, atau melakukan interview atau wawancara, apakah pekerjaan, apakah rekrutmen, untuk interview untuk suatu lembaga ya, untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jabatan, kemudian wawancara tokoh ya, atau tokoh tertentu ya. Ini menggunakan seorang wartawan itu biasanya menggunakan teknik bertanya tertentu ya, biasanya kita kenal dengan teknik 5W1H ya, what, when, where, when, why, how, dan kemudian dengan teknik penulisan pun juga berbeda ya, ada teknik sendiri bagi seorang yang melakukan interview atau wawancara. Oke, kita lanjut pada aktivitas kedua, yaitu recruiting ya, atau rekrutmen ya, kegiatan rekrutmen, memilih dan merekrut seseorang sebagai pekerja atau anggota. Kalau interview tadi masih umum ya, wawancara. Kalau recruiting itu aktivitas untuk mendapatkan anggota atau karyawan, pekerja, pengurus ya, yang memenuhi kualifikasi tertentu ya. Biasanya masing-masing akan memiliki
kualifikasi tertentu yang dibutuhkan ya. Rekrutmen untuk menjadi seorang guru pasti berbeda dengan rekrutmen menjadi seorang teknisi, seorang office boy ya, seorang yang jabatannya berbeda-beda tergantung pada kualifikasi yang dibutuhkan dari sebuah lembaga atau perusahaan ya. Ada proses dan proses rekrutmen itu ada interview ya, kemudian ada penetapan ya, pemilihan siapa yang dipilih ya, seperti itu. Oke, itu recruiting. Kemudian lanjut pada aktivitas yang berikutnya, ketiga adalah selling ya. Selling, kita tahu selling yaitu aktivitas menjual produk atau layanan dengan berbagai cara agar orang lain mau membelinya ya. Bisa secara langsung, direct selling ya, menjual langsung, atau melalui online. Sekarang sudah umum ya, dulu tidak ada ya penjualan atau menjual secara online, sekarang udah online, semua serba online, tapi masih ada yang offline ya. Dan transaksi pun sudah bisa dilakukan tidak hanya dengan uang tapi dengan kartu ya, dengan credit card dan seterusnya. Sekarang orang sudah terbiasa menjual produknya secara online ya, tidak perlu bertatap muka, tidak perlu melakukan tawar menawar ya secara langsung, tapi cukup dengan online. Apalagi yang membuka provider tertentu, misalkan Bukalapak, Tokopedia dan seterusnya, tidak ada proses tawar menawar ya, hanya menawarkan barang, kemudian silahkan siapa yang mau berminat atau membeli. Oke, kita lanjut ke aktivitas berikutnya pada cluster ini, influencing. Influencing ini adalah aktivitas atau kegiatan yang mempengaruhi pikiran atau meyakinkan orang lain untuk mengikuti apa yang diucapkan atau diperbuat. Kegiatan mempengaruhi dan meyakinkan orang lain untuk bisa untuk mengikuti apa yang diucapkan atau yang harus diperbuat ya. Biasanya orang-orang seperti ini ya, orang-orang yang memiliki kekuatan di influencing itu mudah sekali dengan komunikasinya, dengan gesturnya ya, dengan tatapan matanya, dengan gerakannya, itu mudah mempengaruhi orang lain ya. Kadang orang menyalahgunakan bakat ini dengan perbuatan yang kurang baik, misalkan menghipnotis seperti itu ya, sehingga orang terpengaruh dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang melakukannya ya. Beberapa orang punya kekuatan di sini sehingga dia dengan kata-katanya, dengan komunikasinya, dengan gesturnya, dengan sikapnya itu mudah sekali meyakinkan orang ya. Mudah sekali untuk membujuk orang untuk mengikuti apa yang dilakukannya. Ini biasanya pada masa-masa kampanye ya, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota dewan, kan biasanya ada kampanye. Nah, kampanye itulah bagaimana dia menggunakan bakat influencingnya ini ya, kekuatan influencingnya ini untuk meyakinkan orang lain sehingga memilih dirinya. Atau seorang penjual yang bisa meyakinkan barangnya ya agar dibeli atau diikuti orang lain ya. Bisa barang, bisa program, bisa rencana dan seterusnya. Aktivitas berikutnya adalah brokering ya. Brokering ini kita kenal biasanya bahasanya adalah makelar atau calo ya. Yaitu kegiatan yang menjadi penghubung antara kedua belah pihak agar terjadi interaksi bisnis. Jadi dia cukup menghubungkan antara penjual dan pembeli ya. Dia perantara ya, pada transaksi penjualan. Ada seorang penjual ingin menjual barangnya, maka dia dibantu oleh calo atau makelar atau perantara untuk mencari pembeli yang berminat ya.
Kemudian dia akan mendapatkan fee dari aktivitas tersebut ya. Bisa fee, bisa ucapan terima kasih yang lain ya. Itu atau keikhlasannya. Orang yang melakukan mempunyai bakat ini, dia akan sangat mudah untuk melakukan kegiatan perantara ini ya. Dia tidak perlu punya modal gitu ya. Modalnya adalah bagaimana dia bisa mempengaruhi orang untuk bisa melakukan transaksi ya antara penjual dan pembelinya. Seperti itu. Nah, contohnya misalkan ada perusahaan sendiri yang seperti Rewide. Rewide itu sebuah perusahaan perantara yang khusus properti. Ya, biasanya ada rumah dijual, hubungi. Nah, itu ada Rewide. Rewide biasanya adalah lembaga atau perusahaan yang menjembatani, menjadi perantara antara pemilik rumah atau pemilik properti dengan penjual ya. Seperti itu brokering. Kemudian aktivitas berikutnya adalah interrogating ya, interrogating atau menginterogasi, yaitu mengajukan pertanyaan kepada orang lain secara agresif dan teliti untuk mengungkapkan kebenaran suatu kejadian atau peristiwa. Nah, biasanya dilakukan polisi, hakim, pengacara ya, untuk mengungkap sebuah kebenaran ya, sebuah peristiwa yang orang lain tidak tahu gitu ya. Pada terdakwa, saksi, itu menggunakan teknik tertentu ya. Ada teknik hipnotis juga ada teknik menggunakan liar detector ya, deteksi kebohongan ya. Kemudian bisa juga dengan kekerasan ya, dengan beberapa kepolisian itu melakukan kekerasan untuk orang-orang yang penjahat-penjahat yang memang tidak mau mengungkapkan ya kebenaran, tidak mau mengungkapkan peristiwa yang dilakukan atau terjadi seperti itu. Itu kadang juga melakukan kekerasan ya. Ini interrogating ya, menginterogasi orang lain ya secara agresif dan teliti ya, supaya terungkap kebenaran dari suatu peristiwa atau kejadian ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada aktivitas berikutnya, yaitu controlling ya. Controlling adalah menggunakan kekuasaan untuk dapat mengatur dan mengawasi orang dalam melaksanakan tugas ya. Jadi controlling ini dia bisa mengatur orang lain ya, mengawasi kamu punya kekuasaan di situ ya. Kamu bagian ini, kamu bagian itu, kamu melakukan ini atau melakukan itu ya. Biasanya bos atau yang ditunjuk untuk bagian controlling, manajer ya atau direktur seperti itu ya. Dia bisa mengatur dan mengawasi orang. Kemudian juga bisa berwenang untuk memecat atau memilih orang, di situ juga punya kekuasaan di situ ya. Itu controlling ya. Dia harus memiliki kekuatan di sini. Dia akan melakukannya dengan enjoy. Kalau tidak punya bakat atau kekuatan di controlling, ketika dia mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan tugas sebagai controlling ya, melakukan controlling, dia tidak akan melakukannya dengan bahagia atau agak kesulitan seperti itu ya. Kesulitan atau dia tidak enjoy, tidak mudah ya. Karena empati misalkan gitu, nggak tega ya, menyuruh-nyuruh nggak tega. Nah, sebaiknya tidak masuk pada wilayah pekerjaan controlling. Kemudian aktivitas berikutnya yang terakhir adalah collecting. Collecting ini melakukan penagihan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh dua belah pihak. Nah, ini biasanya dalam dunia sehari-hari kita sebut debt collector seperti itu ya, penagih hutang. Jadi kalau ada perusahaan asuransi, perusahaan leasing seperti itu ya, finance ya, atau bank-bank yang mengeluarkan simpan pinjam dan seterusnya. Kemudian ada yang meminjam, kemudian ada yang tidak membayar atau tidak membayar tepat waktu, maka tugas collecting lah ya, debt collector inilah yang akan menagih ya. Makanya debt collector itu harus orang yang
cukup berani ya, cukup berani menghadapi konsumen, menghadapi klien-klien yang sulit gitu ya, sulit, kabur dan tidak mau bayar atau malah dibentak ya, lebih berani daripada debt kolektornya, maka tidak berhasil, dia akan menagih seperti itu ya, cicilan ya, menagih cicilan, menagih hutang, seterusnya ya. Bisa juga melalui online ya, online itu langsung di blacklist ya, di blacklist, dia tidak akan bisa membeli atau meminjam di tempat lain. Nah, biasanya bank itu punya link ya, antar bank itu ketika satu orang di blacklist dalam hal peminjaman, maka bank-bank lain tidak akan membiarkan orang itu untuk bisa meminjam. Maka hati-hati gitu ya. Seperti itu ya. Collecting adalah melakukan penagihan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh dua belah pihak. Itu aktivitas-aktivitas pada cluster Hetman yang bagian pertama. Kita akan lanjutkan lagi di bagian kedua pekan berikutnya. Mengutip perkataan Abah Rama Royani, penemu talent mapping, asalah kapak pada sisi tajamnya. Artinya setiap kita memiliki kekuatan, memiliki potensi yang itu kita utamakan, yang itu kita asah ya. Bukan kita sibuk pada bagian yang lemah, pada bagian tumpul kita, bagian yang kita tidak suka, maka pilihlah atau asahlah kekuatan kita dengan banyak beraktivitas pada ranah tersebut, banyak ilmu yang kita ambil ya, belajar dari orang lain, belajar dari para maestro, perbanyak skill, perbanyak knowledge, dan juga jangan lupa senantiasa memperbaiki akhlak kita masing-masing ya, supaya keutamaan kita, kelebihan kita, potensi kita bisa bermanfaat buat orang lain ya, dan kita melakukannya dengan bahagia, dengan gembira, dan dengan mudah. Itu mungkin dari saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.